Awalnya tuh semua gara-gara data sih dari bersih-bersih. Aku awalnya bener-bener kesel banget pas lagi bersih-bersih cuma 100 meter persegi doang gitu ya. Ternyata nemuin sampah sedotan sampai 900 buah gitu kalau kita hitungin satu-satu kan. Halo sahabat Marcella, kali ini kita masih membahas soal lingkungan hidup yang saya pikir ini harus menjadi kepedulian kita bersama. Dan hari ini saya kedatangan sosok perempuan yang sangat inspiring karena aksinya dan kepeduliannya kepada laut. Membangun LSM bernama Divers Clean Action, ia mempunyai misi utama membersihkan laut dari sampah. Dan karena aksinya, ia pun masuk dalam deretan 100 perempuan paling berpengaruh versi BBC dan juga Forbes 30 Under Social Entrepreneur Asia 2020. Switenia Puspa Lestari. Hai Switenia. Halo. Aku panggilnya Tenia aja ya? Boleh, Teni aja Kak. Apa kabar? Kabar baik. Masih melaut? Terakhir di masa September pandemi ini? sih, September. tapi sempat off dulu dari bulan Maret. Oh oke. Nah Tenia, aku mau nanya, sebagai lulusan teknik lingkungan di Institut Teknologi Bandung, itu kamu gimana ceritanya bisa nyemplung dan mendirikan organisasi yang fokus pada pelestarian laut? Mungkin alasan utamanya karena di Bandung nggak ada laut. Jadi pas lagi kuliah gitu ya kan bahas banyak tentang sistem manajemen lingkungan, terus habis itu tentang fasilitas apa aja sih yang harusnya ada di suatu daerah, satu perusahaan gitu. Nah di situ aku coba flashback gitu kayak hobiku adalah menyelam. Jadi aku dari kecil pernah tinggal Dari usia berapa kamu? dari kelas 3 SD 2003. Oke. Yang ngajarnya? Bapak. Bapak. Karena Bapak dulu jadi kepala Taman Nasional di Kepulauan Seribu. Di situ kan ada 11 pulau berpenduduk. Iya. Jadi di sana aku setiap Sabtu Minggu dan liburan sekolah pasti tinggal di sana. Jadi belajar menyelam. Nah, dari situ akhirnya sampai SMP, SMA, kuliah, hobi menyelamnya keterusan. Jadi suka jalan-jalan. Nah, ketika aku menyelam tuh aku sadar banget suka mampir di pulau-pulau kan, di pesisir-pesisir. Teori-teori yang aku pelajari di kampus tuh nggak diaplikasikan nih di daerah-daerah ini gitu. Jadi aku makin mikir, makin terpanggil, makin sadar, ya juga pantas aja ketika aku nyelam makin lama tuh makin banyak sampah. Nah di situ kenapa bisa makin banyak? Ya aku secara kalau habis bersih-bersih sambil diving bawa ke tempat sampah, nggak tahu juga habis itu kemana kan, bisa saja sama petugas di pulaunya dibakar atau dibuang karena tidak ada fasilitas yang terintegrasi di sana. Nah akhirnya karena itu banyak nanya sama dosen, terus cari-cari temen yang hobinya sama menyelam, yang suka jalan-jalan ke daerah pulau-pulau, yuk kita bikin komunitas yang mau membantu nih, gimana caranya bikin sistem pengolahan sampah yang baik di daerah tersebut. Akhirnya dari situ deh. Keren banget, karena aku jujur secara pribadi juga aku punya concern yang besar terhadap isu climate change, terhadap persoalan sampah yang menurutku kita tuh kalau terus seperti ini mungkin kita bisa jadi planet plastik ya gitu. Dan sebelumnya tamu MZ Talks kita tuh juga membahas mengenai lingkungan tentang sampah. Dia foundernya Wastecycle, mungkin bisa dikolaborasikan ya hal-hal karena kayaknya misinya sama. Nah sejak pertama kali kamu membentuk Divers Clean Action 2015 itu seperti apa progresnya sekarang? Terus kamu juga artinya gerakan yang kalian lakukan itu benar-benar membersihkan sampah di laut dan kalian menggerakkan masyarakat untuk turut membersihkan sampah, tapi spesialis artinya spesial untuk di laut ya? Ya, jadi kita spesialnya sebenarnya di daerah pesisir. Oke. Nah, pesisir itu termasuk laut, pantai, sama pulau-pulau kecil. Nah, dari situ di 2015 kita bangun sebagai komunitas, waktu itu dari teman-teman diver aja, itu berkembang tentunya. Jadi yang tadinya kita cuma bersihin pantai, bersihin bawah laut, kita jadikan data-data hasil pembersihan sampah tadi menjadi data untuk kampanye. Nah, kita bikin kampanye online dan juga offline. Dari kampanye kita juga bikin pelatihan gratis. Nah kita bikin pelatihan gratis itu kita seleksi tiap provinsi para pemuda umur 18 sampai 25 tahun yang memang sudah punya komunitas atau pergerakan tentang lingkungan khususnya masalah sampah di laut. Akhirnya kita bawa ke Jakarta, kita kasih lihat apa sih yang kita lakukan di Kepulauan Seribu. Terus mereka kita temukan juga sama ahli-ahli, sama perusahaan. Ketika mereka kembali, mereka kita kasih anggaran sekitar 1 juta sampai 5 juta rupiah. Anggarannya itu dari mana? Dari kerjasama kita sama sponsor, jadi sama perusahaan. Nah mereka akhirnya balik
balik ke daerahnya bikin programnya masing-masing. Oke. Nah dari program pembersihan beralih ke jadi kampanye dan pelatihan, terus kita juga jadi bikin pelatihan tingkat Asia. Jadi kita sekarang punya network relawan yang pernah kita latih itu se-Asia. Nah dari situ akhirnya kita berkembang menjadi program community development dan collaboration dengan private sector gitu. Jadi dari sebagai komunitas 2015, di 2017 jadi yayasan dengan beberapa program tadi. Nah akhirnya program community development kita itu bekerja sama dengan kayak USAID, dari donor-donor internasional. Gimana caranya kita memastikan suatu pantai atau pulau kita adopsi, terus kita pastikan mereka punya fasilitas yang memadai. Jadi bukan cuma kayak hit and run atau cuma sekali-sekali aja, tapi selama 6 bulan atau 1 tahun atau bahkan 3 tahun kita bina gitu ya, kita pastikan biar tidak ada lagi sampah yang masuk ke laut. In terms of perusahaan, kita juga kolaborasinya memastikan agar perusahaan yang misalnya kita nemuin nih dari data kita, oh plastik sekali pakai merek A gitu ya, yang paling banyak di titik ini. Kita ajak mereka kolaborasi, ayo dong nih perusahaan lihat deh datanya, kalian tuh banyak loh sampahnya di sini. Berarti kamu ada tim researcher juga ya? Iya ada, jadi kita nanya perusahaan mau nggak ini yang melakukan data dari tim kalian sendiri dari atau? Tim kita, jadi kita kerjasama sama masyarakat sekitar setempat juga, benar. Dan mereka semua melakukan artinya ini adalah sebuah gerakan sosial, artinya mereka juga melakukannya dengan sosial gitu, tidak jadi atau ada, di hire. Nah ada beda, jadi kita sebagai komunitas dari 2015 sampai 2017 itu semua pro bono lah ya gitu, relawan-relawan. Begitu 2017 kita dapat banyak program yang long term sebagai yayasan, kita punya pekerja tetap. Jadi sekarang kita punya 11 pekerja penuh waktu dari berbagai background, ada yang teknik lingkungan, kelautan, sosial, dan kamu ketua yayasan ya kan? Ketua yayasan, keren. Gitu. Oke, nah berarti aku melihatnya ini integrated program dan very holistic ya, artinya tidak hanya gerakan membersihkan, tapi juga sampai ada pendampingan, pelatihan dan lain sebagainya, juga melibatkan sektor-sektor yang memang menurutku berkepentingan ya, yang mereka juga pasti banyak mengambil sesuatu dari alam, bahkan mungkin ada impact merusak alam daripada apa yang mereka lakukan, dan kalian ambil gitu ya positif-positifnya untuk memberikan lagi kepada laut itu ya, untuk dibersihkan. I think it's very positive. Nah kalau dari pengalaman Tenia ya, keliling, pasti sudah keliling hampir semua laut di Indonesia. Amin aja deh ya, okay. Nah yang paling mencengangkan soal sampah di laut selama ini tuh seperti apa? Yang paling mencengangkan sih pasti nemuin sampah-sampah yang aneh aja sih. Mungkin kalau misalnya kayak plastik yang kecil-kecil segala macam, mungkin karena nggak bisa didaur ulang, wajar gitu loh kita temukan di Indonesia di bawah laut karena sistem pengolahan sampah kita masih belum maksimal. Tapi kalau misalnya nemuin sampah besar-besar seperti kasur, TV, kulkas gitu ya, pintu mobil, aki, itu yang benar-benar kita bingung sih. Wow. Jadi menurut kamu laut kita tuh udah seterdampak apa? Kalau aku kan banyak baca dari data ya, tapi kamu yang langsung terjun ke dalamnya. Jadi ada penelitian yang bilang bahwa tahun 2025 sampai 2050 akan lebih banyak sampah dibanding ikan. Nah menurutku itu udah bener banget sih, karena sekarang aja gitu ya, dengan kondisi kita yang tidak semuanya punya pengolahan sampah yang baik, memang banyak sekali titik-titik di bawah laut yang terkumpul lah si sampah-sampah tadi kayak gitu. Oke, nah kamu kalau lagi nyelam membersihkan laut, sampah yang kamu ambil itu kamu apakan? Ya, jadi mungkin karena kita dari awal pengennya ngambil data gitu ya pas bersih-bersih, jadi sampahnya kita pisah-pisah berdasarkan jenis, sampah mana yang bisa didaur ulang gitu, bahkan plastik aja ada bedanya yang tidak bisa sama yang bisa. Terus merek-mereknya kita catat dulu, jadi kita punya data yang holistik. Terus kalau sampah yang masih bisa didaur ulang, kita kasih ke bank sampah atau pemulung yang ada di daerah itu. Nah, sedangkan sisanya kita bawa ke TPS atau TPA, tempat pengolahan akhir. Dibanding kalau kita taruh di pantai lagi atau di pulau lagi, kita nggak tahu kan mau dikemanain. Iya. Jadi menurut kamu sampah yang paling berat ditangani dan paling merusak di laut itu sampah apa sebetulnya? Mungkin kita bisa lihat dari segi berat sama dari segi banyak. Kalau kita hitungin satu-satu gitu ya, itu yang paling banyak plastik sekali pakai. Itu sekitar 60% sampai 70%-nya. Dan bukan hanya dia ngerusak alam secara ekosistem gitu ya, tapi juga membunuh binatang-binatang. Benar, bisa membunuh dan dimakan lagi sama ikan, terus ikannya kita makan. Sementara plastik itu kan karsinogenik ya, bisa menyebabkan kanker. Nah, itu untuk yang dari segi banyaknya. Kalau dari segi berat, sampah tekstil ternyata yang paling banyak di lautan Indonesia. Jadi bekas-bekas baju di Indonesia itu masih belum bisa didaur ulang sempurna gitu. Jadi harus diekspor. Bekas tekstil kan, iya. Itu salah satunya di kali di daerah Jawa Barat.
Benar. Ya itu kan juga ya yang luar biasa. Nah terus yang mereka lakukan apa? Kalau mungkin Jadi, kamu ada kerjasama ya. dengan CSR perusahaan-perusahaan yang Kalau memberikan untuk impact demikian. secara kecil-kecil biasanya sih dikumpulin untuk dijadiin kayak karpet kain majun itu loh. Jadi jahit-jahit bekas cacahan kainnya. Jadi daur ulang ya, Didaur dari ulang sampah dijadiin, menjadi produk kreatif gitu betul. ya. Tapi kalau misalnya untuk di skala besar sudah ada beberapa perusahaan yang memang sistemnya take back their products gitu sih. Nah itu juga yang Jadi kamu bikin daur ulang terus mereka beli lagi? Begitu? bukan, Atau jadi benar-benar sampahnya bajunya mereka ambil diambil, lagi? mereka produce untuk Mereka- masuk ke sistem produksinya mereka. Jadi mereka nggak ngambil oke, dari iya, plastik, dari virgin plastik lagi, tapi dari sampah. Oke, nah tahun 2017 Diversity Action juga kan setauku pernah ikut dalam campaign penggunaan sedotan Sedotan, ya. plastik ya, maksudnya untuk menjauhi penggunaan sedotan plastik. Nah itu kampanye itu cukup berhasil untuk menekan penggunaan sedotan plastik. Nah itu gimana tuh ceritanya? Aku juga itu loh, aku secara pribadi aku tuh pakai sedotan yang kaca dan yang kayak besi gitu. Ya. Nah, awalnya tuh semua gara-gara data sih dari bersih-bersih. Aku awalnya bener-bener kesel banget pas lagi bersih-bersih cuma 100 meter persegi doang gitu ya. Ternyata nemuin sampah sedotan sampai 900 buah gitu kalau kita hitungin satu-satu kan. Kayak ini nggak penting banget sih gitu kan, kita bisa minum langsung di kokop gitu. Nah, dari situ kita coba awalnya ke rumah-rumah yang ada di pulau itu atau ke kayak warung. Tapi kayak nggak pernah didengerin gitu loh, kayak mungkin sesuatu yang bukan awam ya untuk mereka gitu. Jadi kayak nggak tahu kalau itu ternyata Nggak harus pernah didengerin di masyarakatnya gitu, maksudnya di masyarakat pulau yang aku bersihin itu. Akhirnya kita muter otak gimana ya caranya, oh kita kerjasama aja sama perusahaan fast food terbesar di Indonesia yang ada store-nya di setiap provinsi. Dengan kita membuktikan kalau perusahaan segede dia aja bisa, harusnya yang lain bisa dong, kayak gitu kan. Nah, karena itu juga menjadi jawaban bagi teman-teman kami yang suka datang ke restoran minta nggak pakai sedotan, tapi karena SOP-nya tetap pakai sedotan, dicolokin aja gitu kan. Dari situ akhirnya kita ajak salah satu perusahaan tersebut untuk tidak lagi menyediakan sedotan dan bisa berkurang sampahnya sampai 91%. Nah, dari restoran itu berhasil, akhirnya restoran-restoran cepat saji lainnya tuh pakai data penelitian kita yang kita bilang bahwa per hari di Indonesia itu produksi sampah sedotan bisa sampai 93 juta batang. Jadi kalau dijajarin tuh kayak jarak Jakarta sampai Mexico City gitu. Dengan data itu, dengan bukti salah satu perusahaan bisa tidak lagi pakai sedotan. Ini kamu SOP. pernah ngobrol ini dengan Kementerian Kelautan dan lain sebagainya sih? Karena kan ini sebetulnya kalau dibikin jadi policy gitu ya, bahwa dibikin aja aturan semua, nggak boleh pakai sedotan plastik gitu. Betul, jadi itu kan pasti akan lebih mempermudah kerja kalian. Benar-benar kampanye itu memang harus ada buktinya kali ya. Jadi akhirnya begitu sekarang restoran-restoran banyak yang pakai policy nggak pakai sedotan, Pemprov Bali melarang sedotan, styrofoam dan kresek. Iya, jadi aturannya masih kebijakan per daerah Benar, ya. masih I heard belum yang di Bali. senasional. Di Bali sih rata-rata ya sudah seperti itu ya, udah ya. menjadi hampir lifestyle lah ya untuk mayoritas. Nah, yang dilakukan oleh DCA akhirnya menarik dunia internasional. BBC bahkan masuk nama Sweetennya masuk dalam daftar 100 inspiring and influential women. Ya, gimana tuh ceritanya? Masih bingung sih sekarang kalau dengerin itu kayak nggak percaya. Jadi ceritanya tuh mereka sesimpel nemuin berita-berita kita yang konsisten. Jadi karena memang dari awal 2015 kita tuh ngajak dan ngerangkul jurnalis yang suka menyelam. Yuk gitu, ayo acara ini bukan cuma seremonial loh, clean up-nya gitu ya. Jadi datanya bisa kalian kutip gitu. Nah dari situ berkembang akhirnya kita punya program pembinaan masyarakat, kita punya kerjasama perusahaan, itu selalu dikutip sama media. Jadi kayak teman-teman jurnalis kita memonitor impact kita dari awal sampai sekarang. Nah ternyata itu masuk ke tingkat internasional karena kita ngadain pelatihan yang tingkat Asia tadi, Kak. Dari situ akhirnya oh nih Diversity in Action serius nih kayaknya gitu. Nah ternyata BBC Dunia memang tiap tahun nyari impact gitu ya, yang pemimpinnya perempuan. Nah dari situ akhirnya mereka kontak via email, bener nggak nih kamu yang ngadain ini, memimpin ini? Bener sih gitu. Oh ya udah kita ini ya datengin orang buat interview gitu kan. Akhirnya mereka datang ke Pulau Seribu. Terus tiba-tiba nggak lama seminggu ke depan ada di website-nya gitu deh. Wow. Terus nggak cuman itu, tapi kamu juga menjadi salah satu delegasi Obama Foundation Leaders Asia Pacific, terus juga 30 under 30 Forbes Asia.
Nyangka nggak bisa sampai Enggak lah. semua itu, dan itu semua lewat aksi kepedulian yang kamu lakukan? Sangat gak nyangka, karena dari awal kan memang karena tadi gemes aja sendiri kuliah, terus begitu lulus udah deh ini serius aja jadi yayasan, sampai akhirnya karena mungkin target orientednya adalah impact, jadi aku harus kalau setiap bikin program jangan sampai seremonial. Betul. Jadi dari situ nggak mikirin sama sekali exposure gitu loh, jadi pun ngajak media ya memang karena ini penting untuk diangkat isunya, bukan sayanya, bukan DCA-nya gitu kan. Nah dari situ ternyata dihargai ya sama dunia, dan itu sesuatu yang sangat baik bagi tim kita, karena kita jadi pada semangat gitu. Betul. Nih walaupun di Motivasi Indonesia pastinya ya. walaupun di Indonesia mungkin banyak yang nyinyir atau nggak setuju atau berprogresnya lama gitu ya, tapi ternyata dunia internasional mendukung. Iya, memang rata-rata hal-hal seperti itu lebih dulu ya internasional itu memberikan apresiasi. Kalau di sini nyinyir itu kenapa bisa nyinyir dalam hal apa misalnya? Ya kalau misalnya kita karena ada beberapa program langsung di lapangan gitu ya, kadang-kadang kan mungkin ibu-ibu kita tuh benar-benar datang rumah ke rumah Kak, jadi kita pastiin mereka memilah sampah apa tidak, terus mereka tahu nggak sih program pengurangan sampah harus apa, terus kira-kira setelah program kita di sana 3 bulan dampaknya seperti apa. Nah pasti kan banyak yang kayak, ini kalian tuh anak kecil pada ngapain sih gitu kan. Sebenarnya yang kita minta kan orang tua ya, karena mereka kepala keluarga di rumah itu. Selain itu mungkin ke pemerintahan, pasti mereka mikir nih kalian tuh buat kuliah doang ya atau gimana sih gitu. Sementara kita literally pengen ngasih ini loh rekomendasi peraturannya yang benar kayak gini, langkah-langkahnya daripada anggarannya buat yang A mending buat yang B. Cuma kadang kan nggak didengerin mungkin karena mereka merasa lebih tahu gitu sih. Jadi butuh waktu untuk memastikan kepercayaan itu juga ada di kita. Nah, ini kita kembali lagi sebagai perempuan ya, tentu nggak mudah gitu bekerja di lapangan ya seperti yang kamu lakukan. Pernah nggak ada pengalaman yang nggak menyenangkan? Sebenarnya sih nggak pernah ya, karena dari semua segi menyenangkan ya, menyenangkan aja menurutku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi dan banyak baca gitu misalnya kayak kekerasan verbal segala macam itu dirasakan juga, cuma mungkin selama ini nggak pernah dirasain. Kayak misalnya ya digangguin ketika di lapangan, kita kan suka ngambilin sampah, data sampah segala macam. Misalnya laki-laki menganggap rendah perempuan gitu kan misalnya, terus ya gitu-gitu aja sih. Oke, berarti it happens juga ya di dalam hal ini. Kalau menurut kamu secara pribadi, definisi perempuan hebat tuh seperti apa? Gimana ya? Perempuan hebat menurutku yang bisa memperjuangkan apa yang memang diinginkan. Karena apalagi di Indonesia gitu ya, untuk aku aja gitu, untuk bisa membangun sebuah yayasan sendiri dengan modal nol gitu ya, dengan misalnya jadi menunda misalnya pernikahan atau kuliah yang ditentukan atau kotak-kotak pekerjaan yang di dalam ruangan saja, itu pasti butuh waktu untuk meyakinkan bahkan untuk orang tua gitu kan. Apalagi mungkin teman-teman di luar saya yang mungkin keluarga dan lingkungannya juga tidak mendukung seperti itu gitu. Jadi menurutku perempuan yang hebat harusnya bisa mempertahankan apa yang diinginkan sih, asalkan dan itu benar. apa yang ia anggap benar ya. Betul. Ya, setuju. Dan kamu keluar juga dari comfort zone, ya nggak sih? Ya. Nah next, sekarang kita kan hidup di masa pandemi yang tentu memprihatinkan buat kita semua. Gimana supaya DCA tetap maksimal berkegiatan untuk lingkungan di masa seperti ini? Di masa seperti ini tentunya kaget ya semua orang. Jadi di awal-awal Maret kita baru balik dari program kita yang di Bunaken di Manado. Terus begitu dapat kabar bahwa ada PSBB dan segala macamnya, kita memberhentikan semua kegiatan di lapangan. Terus kita Jadi totally tidak ada kegiatan yang DCA masih berjalan saat ini? Di saat ini ada. Dan jadi bulan Maret di awal kita berhenti dulu. Habis itu kita coba restrukturisasi program. Jadi yang tadinya di lapangan kita pindahin, mungkin nggak kalau online. Tapi kalau sama nelayan, sama teman-teman kita yang di pesisir yang internetnya nggak bagus, susah ya gitu kan. Jadi kita coba atur-atur. Oke, berarti masih bisa mungkin ke lapangan, tapi harus ada protokol kesehatan, harus dibatasi partisipansnya, dan apakah itu membantu mereka secara ekonomi apa tidak. Karena jangan sampai kita meresikokan kesehatan karena keluar rumah gitu ya, tapi di sisi lain malah juga rugi secara finansial. Sementara di masa-masa pandemi ini kalau kita mau bikin program ya harusnya bisa membuat si orang-orangnya impact ekonomi. Benar, dampak ekonominya kerasa, karena banyak sekali teman-teman kita kan yang bergantung sama wisata bahari Kak.
kayak jadi guide nyelam, guide snorkeling. Sekarang kan mereka kehilangan sama sekali kan pekerjaannya gitu. Jadi bagaimana kita mau nyuruh mereka yang lagi mikirin mau makan apa, mau beli kuota gimana, ngomongin sampah ya nggak bisa kan. Kita harus mikirin dulu tentang mereka yang bisa utama survive nggak, baru abis itu ngomongin tentang lingkungan. Gitu. Jadi tantangan terbesar di koneksi internet itu ya sebetulnya. Salah satunya karena sebenarnya ya, dan memang beberapa program kamu ya memang harus ketemu langsung. Nggak susah ya untuk dilakukan secara virtual. Iya, dan mungkin kayak program yang jadi kita banyak lakukan sekarang, banyak wisata-wisata atau area wisata yang tidak mempedulikan sampah karena merasa nggak ada tamu. Nah akhirnya program kita lebih banyak ke area sana di mana belum dapat bantuan, terus habis itu susah dapat jaringannya, dan mereka butuh bantuan untuk memastikan sampahnya itu nggak lari ke laut, jadi tetap dibersihin walaupun nggak ada tamu gitu. Oke. Next program? Ya semoga PSBB selesai dengan pandeminya gitu. Cuma kalau misalnya untuk nextnya kita lagi ngembangin 10 provinsi di Indonesia untuk menerapkan pulau yang kita bina juga gitu. Jadi, nah ini kamu ada kerjasama dengan pemerintah ataupun pemerintah pernah nggak mendorong kegiatan DCA ini dalam membersihkan sampah dari laut? Ya tentunya mereka mendukung juga. Jadi dari awal kita selalu merasa nggak bisa sendiri, makanya kita banyak ngajak pemerintah, perusahaan dan juga komunitas lain. Makanya ketika kita berjalan, walaupun nggak ditanyain, kita suka ngasih update duluan gitu kayak ini nih DCA udah ngerjain ini. Dan itu dengan gitu. Kementerian Kelautan. Kementerian Kelautan, lingkungan, pariwisata gitu. Jadi satu lagi adalah Kementerian Koordinator Maritim. Karena per 2018 kita punya peraturan presiden untuk pengendalian sampah laut yang dipimpin oleh Pak Menko Maritim. Nah dari situ akhirnya kita sering berkomunikasi lah ya, saling mendukung juga. Oke, that's good. Nah sekarang sudah sejauh ini target kamu ke depan untuk laut Indonesia menurutnya? Pastinya semoga laut kita bersih dari sampah. 17.000 pulau kecil yang kita miliki semua punya sistem pengelolaan sampah yang baik. Jangan sampai cuma tersentris di kota-kota besar saja, dan tentunya makin banyak akses untuk pemuda di pesisir untuk bisa membuat perubahan. Karena biasanya mereka pengen banget berubah dari segi yang nggak peduli lingkungan, nggak peduli sampah, jadi pengen, tapi nggak punya resource-nya, nggak tahu harus nanya ke siapa gitu. Jadi, kalau menurut kamu di pesisir dari masyarakat perkotaan mana sebetulnya yang lebih tidak peduli? Yang lebih tidak peduli tergantung sih. Kalau misalnya dari tingkat konsumtif, tingkat perkotaan pasti lebih tinggi. Tapi kalau dari segi ketidaktahuan, banyak sekali teman-teman kita yang di pesisir merasa menaruh sampah di pinggir pantai itu membantu untuk mereklamasi lahan. Jadi gitu. Bukan karena mereka tidak care, tapi karena mereka tidak memahami ya impact-nya atau dampaknya itu apa. Betul. Beda dengan orang yang justru sudah memahami di sini, tetapi dia kurang care. Nah itu kamu ada nggak campaign untuk yang seperti itu? Udah tahu tapi memang ya belum ini aja, belum care gitu. Padahal ini kan isu yang sebetulnya sangat penting kan untuk keberlangsungan ekosistem seluruh kehidupan ini kan gitu. Ya kalau misalnya untuk nge-reach orang-orang yang nggak peduli itu biasanya kita jadikan yang paling akhir. Kita konsepnya mungkin kalau pernah lihat konsep behavior change apa itu namanya? Kurva gitu, di awal tuh kita bagaimana melatih orang-orang change maker dulu. Ketika change maker-nya bisa berhasil, mereka influence lebih banyak orang, nah lama-lama akan lebih banyak orang yang ngikutin gitu. Nah sedangkan kurva di akhir akan bisa dibantu dengan policy, dengan peraturan gitu. Jadi ketika kita misalnya mengkultivasi atau mengajak lebih banyak orang di daerah, itu sendiri bahkan mereka bisa bikin gerakan-gerakan yang masif dan lebih mengajak banyak orang dengan lintas sektor. Kayak gitu sih, itu makanya kita reach dengan pelatihan yang kita buat tadi yang tiap tahun itu Kak. Jadi dari mulai pengetahuan, tentu kita membuat orang jadi mindful terhadap isu ini, dan tetap at the end of the day we need a policy. Betul. Ya, policy yang tegas yang bisa diimplementasikan untuk ya mengurangi paling tidak ya penggunaan sampah. Ya tidak efisiensinya penggunaan sampah dan orang-orang yang mungkin belum memahami dan bahkan mungkin tidak begitu peduli. Nah terakhir aku pengen minta saran kamu. Hal paling mudah apa yang bisa dilakukan untuk mengelola sampah di rumah? Karena aku percaya banget hal ini tuh kita nggak bisa instan ya, karena ini soal susah ya. Culture, lifestyle itu harus dibangun sejak dini sih menurut aku. Aku berharap isu tentang ini tuh masuk dari bangku sekolah. Jadi anak-anak tuh sudah tertanam. Karena kita merubah mindset gitu, orang udah besar aduh susah banget gitu kan, kita harus ngebilangin dan ngebilangin. Jadi untuk menyelamatkan ke depan aku pikir memang harus mulai dari anak-anak sejak dini dari bangku sekolah, tapi di rumah
kita orang tua, anak-anak kita bisa mulai juga. Nah, menurut kamu hal paling mudah apa tuh yang bisa kita ya. lakukan mengelola sampah di rumah? Yang bisa dilakukan tuh 3M. 3M sama kayak pandemi ya, masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Benar. Kalau ini mengurangi, memilah dan mendaur ulang. Jadi mengurangi, memilah dan mendaur ulang. Ya, jadi mengurangi tuh kalau kita belanja ya gimana caranya kita nggak pakai plastik sekali pakai. Kalau kita biasa beli di pasar tuh kan konsepnya curah ya Kak. Jadi bisa bawa wadah sendiri terus habis itu diisi dibanding pakai yang packaging. Atau sekarang kan sudah banyak toko bulk store gitu ya. Itu juga bisa menjadi prioritas untuk membeli sesuatu. Nah, yang kedua adalah memilah. Jadi kita bisa sesimpel yang paling mudah banget pisahin sampah basah sama sampah kering. Bekas-bekas dapur gitu ya, bekas-bekas makanan itu sebenarnya bisa diolah jadi pupuk di rumah sendiri dibanding dibuang ke Bantar Gebang terus numpuk gitu kan, jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, terus kalau misalnya yang sampah-sampah bisa dijual lagi atau didaur ulang itu bisa menjadi kegiatan sama anak-anak juga sebenarnya di rumah gitu kan, bikin kerajinan atau dijual atau dikasih ke pemulung. Jadi dipastikan sampahnya nggak masuk lagi ke Bantar Gebang gitu sih. Jadi dari memilah terus baru mendaur ulang. Memilah dan mendaur ulang yang paling bisa dilakukan di rumah ya. Thank you banget Switenia. Aku pikir isu ini sangat penting untuk bisa terus dikomunikasikan ke lebih banyak orang dan aku berharap mudah-mudahan next ada tuh program yang untuk kids juga ya. Thank you banget sudah berkesempatan hadir di MZ Talks. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan semuanya makin mudah, makin keren-keren ideasnya dan makin inspiring dan punya impact yang luar biasa terhadap bumi yang kita cintai. Terima kasih Tenia atas waktunya, menginspirasi sekali ya sahabat-sahabat Marcella perbincangan saya dengan Tenia. Yang pasti satu hal saya semakin yakin bahwa perempuan yang hebat itu bukan hanya perempuan dengan sederet prestasinya, memiliki karir yang sukses dan uang yang banyak, tapi perempuan yang berani berbuat untuk mencapai tujuannya. Perempuan yang berani berbuat untuk orang lain tidak hanya untuk dirinya sendiri. Perempuan yang juga bisa menyeimbangkan antara kehidupan pribadi dan karirnya. Dan yang pasti mereka yang punya kontribusi positif terhadap sosial dan masyarakat. Nah, sahabat Marcella itu tadi perbincangan saya dengan Switenia. Dan sampai ketemu lagi tentu dengan sosok-sosok inspiratif selanjutnya. Bersama kita berkarya, bersama kita berbagi.